Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai gelombang stasioner dan gelombang berjalan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tania Clara Jasmine dari kelas 11 MIPA 1 nomor urut 28. Langsung ke materinya ya teman-teman. Nah, di sini pertama kita akan membahas tentang gelombang stasioner. Apa sih itu gelombang stasioner? Gelombang stasioner adalah hasil perpaduan dua buah gelombang yang amplitudenya selalu berubah. Artinya tidak semua titik yang dilalui gelombang ini memiliki amplitudonya yang sama. Nah, saat membahas gelombang stasioner, kita akan bertemu dengan istilah perut dan simpul. Apa sih itu perut dan simpul? Perut adalah titik amplitudo maksimum, sedangkan simpul adalah titik amplitudo minimum. Gelombang stasioner juga dibedakan menjadi dua ya teman-teman. Nah, kira-kira apa aja ya? Yang pertama ada gelombang stasioner ujung bebas. Gelombang stasioner ujung bebas tidak mengalami pembalikan fase. Artinya fase gelombang datang dan pantulnya itu sama. Dengan demikian beda fasenya sama dengan 0. Gitu ya teman-teman. Nah, bisa dilihat itu adalah gambar contoh ujung bebas, gelombang stasioner ujung bebas. Di situ bisa dilihat ada gelombang datang lalu dipantulkan kembali, tidak mengalami pembalikan fase ya di situ. Jadi beda fasenya itu sama dengan 0. Perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul pada ujung bebas menghasilkan persamaan seperti di gambar ya teman-teman. Ada YP sama dengan 2A cos KX sin. Nah, di situ ada keterangannya, ada AP itu amplitudo gelombang stasioner, YP itu simpangannya, ada kecepatan sudut, lalu ada lamanya gelombang, serta ada jarak dari titik ke sumber getarnya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Lanjut ke pembahasan. Untuk menentukan letak perut dari ujung bebas, kita dapat menggunakan persamaan YXP sama dengan setengah lambda dikali N. Untuk menentukan letak simpul, kita dapat menggunakan persamaan XP seperempat lambda dikali 2N plus 1. Yang kedua, lanjut kita ke gelombang stasioner ujung tetap. Dapat dilihat ya, berbeda dengan gelombang stasioner ujung bebas tadi, pada ujung tetap ini terjadi pembalikan fase sebesar setengah pi, sehingga beda fasenya adalah setengah pi. Kalau tadi untuk gelombang stasioner ujung bebas kan 0. Nah, di ujung tetap ini beda fasenya menjadi setengah. Bisa dilihat di gambar ya. Oke, bisa dipahami. Selanjutnya, secara matematis persamaan simpangan gelombang stasioner ujung tetap dapat dirumuskan sebagai berikut. Bisa dilihat di layar teman-teman. Ada YP sama dengan 2A sin KX cos. Keterangannya juga bisa dilihat ya di situ. Selanjutnya, untuk menentukan letak simpul dari ujung tetap, kita dapat menggunakan persamaan XP sama dengan setengah lambda dikali N. Untuk menentukan letak perut, seperempat lambda 2N plus 1. Nah, kita ke contoh soal nih. Suatu gelombang yang frekuensinya 500 Hz merambat dengan kecepatan 300 meter per sekon. Tentukan jarak antara dua titik yang berbeda sudut fase 60 derajat. Gimana nih teman-teman? Diketahui frekuensinya 500, lalu ada kecepatannya 300. Lalu ada beda fase sudutnya 60 derajat. Yang ditanyakan jaraknya. Oke, jadi pertama-tama kita harus menentukan panjang gelombangnya terlebih dahulu. Gimana nentuin panjangnya? Yaitu lambda sama dengan V per frekuensi. 300 per 500 sama dengan 3 per 5 M.
Setelah diperoleh panjang gelombang, kita gunakan rumus beda fase yang tadi ya kita masukin ke dalam rumusnya seperti pada video tersebut. Jadi jarak antara dua titik yang berbeda sudut fase 60 derajat itu jaraknya 0,1 meter. Selanjutnya gelombang berjalan. Persamaan gelombang berjalan. Kita misalkan ada seutas tali AB yang kita bentangkan mendatar seperti pada gambar nanti kita munculkan ya. Nah, seperti itu. Ujung B diikatkan pada tiang, sedangkan ujung A kita pegang. Apabila ujung A kita getarkan naik turun terus-menerus, maka pada tali tersebut akan terjadi rambatan gelombang dari ujung A ke ujung B. Misalkan amplitudo getarnya A dan gelombang merambat dengan kecepatan V dan periode getarnya adalah T. Misalkan titik P terletak pada tali AB nih, berjarak X dari ujung A. Dan apabila titik A telah bergetar selama T second, maka titik P telah bergetar selama, jadi waktu titik P sama dengan T min X dibagi V. V itu kecepatan ya, dimana X per V adalah waktu yang diperlukan gelombang merambat dari A ke P. Persamaan simpangan titik P dapat dinyatakan sebagai YP A sin TP. Bisa dilihat ya. Nah, jika 2pi per lambda kita simbolkan menjadi K, di mana K itu didefinisikan sebagai bilangan, maka persamaan simpangannya menjadi YP A sin T min KX. Nah, bisa dilihat ya, dalam persamaan di atas dipakai nilai negatif jika gelombang berasal dari sebelah kiri atau gelombang merambat ke arah kanan, dan dipakai nilai positif jika gelombang berasal dari sebelah kanan atau gelombang merambat ke kiri. Kedua, kita bahas tentang sudut fase, fase dan beda fase pada gelombang. Seperti halnya pada getaran, gelombang juga memiliki sudut fase, fase dan beda fase. Bisa diperhatikan persamaannya seperti pada video ya. Mengingat hubungan antara sudut fase dengan fase adalah 2pi, maka fase titik P adalah T dibagi T besar min X lambda. Apabila pada tali tersebut terdapat dua buah titik, titik P berjarak X dan titik asal getaran berjarak X2. Maka besarnya beda fase titik P dan Q adalah T per T min X dibagi lambda dikurangi T per T min X2 dibagi lambda, atau X1 min X2 dibagi lambda, atau bisa disederhanakan lagi menjadi delta X per lambda. Itu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami ya penjelasan dari saya. Menurut saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.